Itu doa diantaranya bulan Rajab. Baik Bapak Ibu, saya hanya ingin meneruskan kajian hadis arba'in, kepotong kemarin oleh kitab Adabul Quran ya. Kita akan meneruskan kajian kita masih di hadis kedua. Hadis kedua ini hadis mengenai bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki syadidul bayad, putih banget, syadidul bayad, thiyab, kulitnya putih, bajunya pun putih, syadidus sawad syar, banget hitamnya rambutnya, luar biasa hitam. La yura alaihi athar safar ya. Tidak diketahui apanya? Bekas jalannya. Berarti apa? Jalannya ngambang gitu. Ibu-ibu coba kita kalau didatangi orang yang ngambang gak napak ya kabur gitu ya. Wala yarifu min ahad. Kata Rasulullah SAW, tidak seorang pun, kata Sayyidina Umar ini, bukan kata Sayyidina Umar, tidak ada yang mengetahui di antara kami hatta jalisa ila Nabi SAW fa asnada rukbatayhi, kemudian menyandarkan kedua lututnya ke lututnya kanjeng Nabi SAW. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Berarti duduk apa ini? Duduk tawarruk gitu ya. Atau duduk tawarruk bukan iftirash, duduk tawarruk. Nah, nanti kita akan bahas. Wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian kedua telapak tangannya diletakkan di atas kedua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti menandakan apa itu? Kalau seperti itu, kedekatan, keakraban. Tapi ini para sahabat nggak ada yang mengetahui siapa ini kok. Berani banget kalau bisa jadi itu muncul di pertanyaan para sahabat. Kemudian pertanyaannya seperti yang sudah disampaikan, akhirnya anil Islam. Muhammad ceritakan tentang Islam. Saya sampaikan kepada dia tentang Islam. Kemudian akhirnya anil iman, akhirnya anil ihsan. Ya. Iman, Islam, iman, kemudian ihsan. Nah, ihsan ini akhirnya anil ihsan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini tingkat ihsan itu. Jadi ihsan itu kan pekerjaannya. Apa pekerjaan ihsan itu? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan ka'annaka tarahu, seolah-olah kita itu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, walaupun kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi cukup bagi kita yakinkan fa innahu yara, Allah melihat kita. Nah, ini makom ini adalah makom yang sangat levelnya sudah level tinggi banget. Kita merasa diri kita dilihat, didengar, kemudian diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita, setiap kedip mata kita, setiap nafas kita, pendengaran kita itu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang butuh latihan. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah ihsan di sini, sudah ada makom di sini, maka semua pekerjaan yang kita kerjakan semuanya pure nanti karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Ini yang disebut dengan ikhlas. Bahasa lainnya, redaksi lainnya itu ikhlas. Ya, apa itu ikhlas itu? Pokoknya kamu mau ngerjakan sesuatu, dipuji, nggak dipuji orang. Pokoknya kamu ngerjain sesuatu, ninggalin sesuatu, mau dicaci ataupun dihina orang. Ya udah, lempeng aja, lurus. Yang penting Allah ridho, yang penting Rasulullah ridho, kerjakan. Yang penting Allah senang, yang penting Allah ridho, sesuatu yang tinggalkan. Tidak peduli dengan omongan orang. Ya, karena memang begitulah sifatnya kita manusia itu. Yang baik ya pasti dia omongin, tetap aja. Yang baiknya pasti dia omongin. Apalagi ya yang jeleknya, ya sudah saja, lempeng aja lempeng. Kalau kata Hakim itu lempeng aja, lempeng, lurus pokoknya. Nah, itu adalah ikhlas. Tidak maju karena pujian, tidak mundur karena cacian lah pokoknya. Itulah ikhlas, pokoknya lurus kan. Pokoknya ikhlas itu apa? Tidak akan tidak akan maju karena dikasih kedudukan, tidak akan mundur karena tidak dikasih kedudukan. Gitu. Tetap aja pokoknya bekerja. Sulit, betul, memang sulit.
Nah ini ilmu ikhlas itu adalah ilmu yang sulit, paling enak diucapkan, paling enak disampaikan, atau paling sulit untuk dikerjakan. Tapi harus bekerja, harus diusahakan. Nah itu tentang ihsan. Qala fa akhbirni anisa. Kemudian selanjutnya ini orang ini yang laki-laki ini bertanya ke Rasulullah, fa akhbirni anisa. Fa akhbirni anisa. Tolong deh sebutkan atau ceritakan atau sampaikan mengenai sa'ah. Sa'ah itu adalah kiamat. Mata sa'ah. Di dalam Al-Quran banyak ya Pak Umar ya yang meredaksikan kiamat menggunakan sa'ah. Bisa juga ata amrullah, al-waqi'atu idza waqa'atil waqi'ah. Itu semua itu tentang kiamat. Semuanya menggunakan redaksi past tense, sighah fi'il madhi pas. Padahal sesuatu itu belum terjadi. Terjadi nanti fil mustaqbal di masa yang akan datang, future di masa yang akan datang. Tapi menggunakan sighahnya itu fil madhi, sesuatu yang sudah lewat. Nah, ini menurut ilmu bahasa, ilmu ahli bahasa, ilmu balaghah itu adalah litahaqquqi syiddatil wuqu'. Bahwa sesuatu yang disampaikan itu akan betul-betul benar-benar akan terjadi. Itu tidak bisa disangkal, tidak bisa diragukan lagi. Maka menggunakan kalimat khobar, kalimat berita, pernyataannya menggunakan sighah fi'il madhi atau menggunakan kalimat past tense itu. Nah, itu kemudian ditanya oleh laki-laki ini, "Fakhbirni anis sa'ah." Coba ceritakan tentang sa'ah, kiamat. Ya, setelah ini juga kemudian ditanya juga oleh Arabi, ada kisah Arabi itu orang Arab kampung itu. Orang Badawi, Arabi itu orang Arab kampung, tanya ke Rasulullah juga, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Pernah juga ditanya itu. Ini kalau ini laki-laki beneran ini. Manusia beneran tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi?" Itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya seperti anak kita begini. Sehingga pada kaget. Kalau bahasa kita kok berani banget ini bertanya tentang kiamat kan gitu. Sehingga kata Rasulullah, Arabi, kamu bertanya tentang kiamat itu sudah punya apa gitu? Berani bertanya tentang kiamat, sudah punya bekal apa? Sudah banyak sholatnya, sudah banyak puasanya. Mada a'dad talha. Apa yang telah kamu siapkan? Kata Rasulullah itu. Kata Arabi, "Ya Rasulullah, saya puasa, sholat nggak punya, puasa nggak punya, sedekah apa lagi? Tidak ada yang aku siapkan," kata Arabi, "kecuali satu, kecuali ila mahabbah, kecuali aku cinta kepada kamu, kepada engkau ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, apa jawabannya? Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik dari usia 10 tahun sudah dihibahkan oleh ibunya melayani Rasulullah selama 10 tahun. Jadi usia 20 tahun Nabi Rasulullah, Sayyidina Anas Rasulullah wafat itu Sayyidina Anas usia 10 tahun. Jadi Sayyidina Anas betul mengetahui Rasulullah SAW karena Sayyidina Anas dari usia 10 tahun sudah dititipkan oleh ibundanya di Sayyidina Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Kemudian kata Rasulullah SAW tadi menanggapi Arabi, "Ya Arabi, apa yang telah engkau siapkan?" Kata Arabi, "Saya tidak punya persiapan apapun kecuali aku cinta kepada engkau ya Rasulullah." Kata Rasulullah, dijawab Rasulullah, "Al-mar'u ma'aman ahad." Kata Rasulullah, "Al-mar'u ma'aman ahad." Wahai ya Arabi, seseorang itu nanti akan dibarengkan, akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Berarti siapa yang dicintai oleh Arabi itu? Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis itu, "Ma farihtu." Wallahi, kata Sayyidina Anas bin Malik, saya tidak pernah merasakan rasa senang, rasa bahagia kecuali setelah mendengar hadis Rasulullah SAW. Ma farihtu, saya tidak pernah bahagia kecuali setelah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, "Al-mar'u man ahab." Maka Sayyidina Anas bersumpah, "In ushidukallaha anni uhibbuka ya Rasulullah." Uhibbu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Saya bersumpah, kata Sayyidina Anas, saya bersumpah, aku bersaksi ya Allah, aku bersaksi kepada engkau ya Allah, aku mencintai Rasulmu, aku mencintai Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Nah itu. Nah ini ditanya lagi, tanya ulang. Kalau pertanyaan hadis ini kan malaikat Jibril memang. Fahbir dan Isa qala
al-mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Nah, giliran yang kiamat ini kemudian Rasulullah yang bertanya itu lebih paham dari yang ditanya itu lebih paham daripada yang bertanya gitu. Tapi Jibril nggak tidak menjelaskan kiamat ini. Hanya kemudian setelah Rasulullah al-sa'il a'lam minal mas'ul, orang yang bertanya itu lebih paham daripada yang ditanya, kemudian rajul ini melontarkan pertanyaan lain. Apa pertanyaannya? Fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, sudahlah, sebutkan aja tanda-tandanya. Jadi dilompat tuh tidak dijelaskan. Tolong sebutkan saja apanya amaratiha, tandanya. Apa tandanya? Yang pertama, qala, kata Nabi, kalau begitu coba dong, Wahai Muhammad, bahasa kitanya, ceritakan tanda-tandanya saja. Yang pertama, qala antalidal amata rabbataha. Yang pertama, seorang ibu akan melahirkan sayyidnya, majikannya. Nah ini, seorang amat itu bisa dikatakan ibu juga. Seorang amat akan melahirkan majikannya. Bapak Ibu mengerti nggak ini? Seorang majikan akan melahirkan, seorang ibu akan melahirkan majikannya, paham nggak ini? Paham nggak? Paham kan? Nah itu biasa. Apa diantaranya? Sekarang ibu bapak itu jadi pembantu anak, iya kan? Iya kan? Jadi pembantu anak. Segalanya, makannya, minumnya. Sekarang masih kecil. Sekarang bukan cuma kecil, lewat dewasa masih dicuciin, makan disiapkan. Nah itu kan. Sehingga bahkan ya orang tua yang mohon maaf karena ini ya akhirnya kurang adab juga sama orang. Nah ini adalah hal yang harus diputus mata rantai ini. Karena nanti kan ketika anaknya kurang adab juga, jadi kurang keberkahannya juga nanti. Akibatnya apa? Di antaranya anak susah dididik. Akibatnya apa lagi? Anak melawan. Ketika sudah melawan, hilang keberkahan. Anaknya berbuat dosa ke yang jadi orang tuanya. Nah ini. Nah makanya solusinya apa ya? Memang ini sudah turun temurun ini. Ya kan? Turun temurun mau tidak mau. Kebiasaan jelek atau bahkan dosa kolektif. Maka solusinya apa? Ya tentu ya harus dididik, harus diajarkan pendidikan agama. Pendidikan apa? Pendidikan agama, sehingga tentunya di agama dijelaskan, dibahas tentang adab jadi guru, adab kepada orang tua, adab kepada yang lebih besar, adab kepada yang kecil. Di akhlak pribadi itu ketika masuk sekolah, masuk pondok itu sudah diajarkan itu. Ada akhlak pribadi, akhlak pribana. Bahkan di akhlak pribadi itu diceritakan itu buka pintu lemari makanan aja tidak akhlak pribadi diceritakan kan. Itu nggak boleh kecuali ada izin ibu bapaknya. Ya kan? Harus aja izin daulat khazanatut ta'am ya Pak Umar ya. Redaksinya seperti itu di akhlak pribadi itu. Khazanatul ta'am, lemari makanan saja itu harus ada izin daripada siapa? Daripada ibunya. Bahkan siapa? Siapa namanya? Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia adabnya para orang pembesar itu. Imam Ali Zainal Abidin itu ketika kalau makan itu, Imam Ali Zainal Abidin putranya Imam Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Imam Ali Husain Fatimah. Jadi cucu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan itu Imam Ali Zainal Abidin itu dia akan makan apa yang dikasih oleh ibunya. Kalau kebetulan dikasihnya nasinya saja, mungkin kalau sekarang ya udah makan nasinya itu. Sehingga pada terus berulang-ulang, terus tiap hari seperti itu. Akhirnya ditanya oleh ibunya, ya Ali, apakah kamu itu enggak senang makan masakan ibu? Kenapa kau makannya itu yang dikasihnya aja, yang dikasih sama saya aja? Kenapa nggak ngambil yang lain? Kamu nggak senang, nggak enak tak masakan ibu? Kemudian Imam Ali Zainal Abidin menjawab, ibu, bukannya aku nggak enak masakan ibu,
Bukannya aku nggak senang memakan masakan ibu, akan tetapi aku khawatir. Aku takut ketika aku ngambil kepala ikan, kemudian ibu sudah dalam hatinya pengen kepala ikan itu. Jadi aku enggan mengambil kepala ikan. Nah itu seperti itu ibu yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu diantaranya ibu ya, itu min asal-kisah tentang adab, tentang dan sebagainya. Kemudian diantaranya wan tarfatar alatan uratal alata, diantara tanda kiamat itu banyak orang yang ya, nyeker, kemudian khusutal orata, telanjang, kelihatan dadanya. Ya dia banyak orang terbuka aurat. Maaf ibu-ibu, kalau ibu-ibu auratnya kan jamul badan, ilal wajah wal kafain, dan itu kan madzhab Syafi'i. Tapi kalau pun seumpama nggak bisa pakai niqab, nggak bisa pakai cadar, yang minimal jangan sampai terbuka auratnya. Kita mudah-mudahan sudah makfulah, kita sudah menutup, tinggal tangan, telapak tangan, tinggal wajah aja di Indonesia sudah insya Allah sudah termasuk yang menutup auratnya. Itu hati-hati ibu, ibu-ibu khusus. Kemudian riasiyatun fil bunyan, akan bertinggi-tinggikan dalam bangunan. Wah sekarang kan bangunan-bangunan, gedung-gedung bercakar langit, udah banyak gimana. Nah itu diantara tandanya. Semakala ya umat atadri man disahid. Kemudian setelah selesai pergi begitu saja. Ini yang bertanya tuh, pergi begitu saja. Kemudian ya Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Sayyidina Muhammad, kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu. Kemudian qala Nabi menjawab, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril ya wahai Umar. Dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Jadi itu kayak orang bertanya. Maka nanti di sini di antara faidah daripada di antara kandungan hadis di sini ada beberapa kandungan Bu. Yang pertama, disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian kita. Nah, apalagi kita nih, kita grup nih ya. Makanya saya pernah nyinggung tuh ya. Pernah nyinggung kalau mau ke kelas mana lihat kaca ya. Barangkali ada kerudung yang bengkok atau seumpama peci balat atau seumpama habis makan ada sisa-sisa makanan. Nah ini perhatikan sehingga nanti gigi ada seumpama makan gigi nempel potongan cabai. Nah itu kan. Nah ini kan penting kan. Nah ini diperhatikan ini dari sini ulama nih. Islam itu sampai sedetail itu loh memperhatikan. Penampilan itu harus diperhatikan. Baju bokat potongin sleting, belum sletingnya juga sih. Nah bahaya juga itu. Iya, walaupun pakai daleman juga kan bahaya juga gitu ya. Enggak ini real gitu. Sering kali lupa kan. Saya pribadi pernah mengalami masalahnya. Lupa ya biasanya untuk pakai celana dalam. Tapi walaupun pakai celana dalam kan kelihatan dalemannya kan malu juga gitu. Coba kalau kelihatan sama siswa. Nah ini kan bingung nih merhatikan pelajaran atau merhatikan kan begitu. Nah itu satu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dapat mengungkap bahwa orang yang hadir itu untuk mengetahui. Nah kemudian dari hadis ini, seumpama nih ada di dalam satu kajian, seumpama habis kajian gak ada yang bertanya, kita tahu boleh kita membuat pertanyaan kepada pembicara. Kita sebetulnya sudah tahu, tapi bukan mencoba, akan tapi tujuannya untuk memancing orang untuk bertanya. Boleh itu seperti itu. Boleh seperti itu. Barangkali kan banyak orang mau bertanya kan malu. Kalau mau dahului kan malu juga, tak apa-apa. Didahuluin, ditanya gitu. Padahal kita sudah tahu sebetulnya. Hanya ingin mengajarkan gitu, sebetulnya pengen mengajarkan. Satu, belum tersampaikan oleh pemateri. Kalau kita pun menyampaikan kan kurang sopan juga. Nah sampaikan pertanyaannya begini-begini supaya si mustami' yang dengar itu apa? Mengetahui dan apabila juga bisa bertanya lagi. Kemudian yang ketiga, jika seorang ditanya tentang sesuatu yang tidak ada celah baginya untuk berkata saya tidak tahu. Nah ini juga apalagi di agama, hukum agamanya, bahwa ilmu itu katanya, ilmu itu 70%-nya itu tidak tahu. Jadi Imam Malik ketika ditanya ini, dari sekian puluh pertanyaan yang jawab cuma berapa pertanyaan yang tahu. Sisanya saya tidak tahu. Sisanya saya tidak tahu. Bahkan
Katanya 70% ilmu itu dijawab la a'lamu, tidak tahu. Tapi bukan berarti tidak tahu di sini adalah bodoh. Justru itu adalah hakikatnya orang alim. Tidak sembarangan ditanya kemudian jawab. Nah ini adalah masalah banyak ya, banyak min dzalik itu. Sehingga akhirnya memberikan ilmu yang salah karena malu. Ya masa nggak usah malu-malu. Kalau memang tidak tahu, bisa dijawab, nanti saya jawab. Terlebih adalah ilmu tentang ilmu agama. Kemudian selanjutnya waktunya sudah habis. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan umur panjang insyaallah pertemuan yang akan datang. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu kajian ini. Kemudian saya berharap kita lebih semangat bulan Rajab ini. Ayo. Kemudian mudah-mudahan dengan pembacaan tadi Raitibul Atos, kita diberikan kemudahan segala urusan. Dimudahkan rezeki kita, diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur. Kemudian yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, keluarga kita atau siapa saja di antara kita yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ala hadini wa ala salih wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian selanjutnya untuk